Skuad Garuda sedang dalam kepercayaan diri tinggi jelang lanjutan ronde ketiga di grup C. Namun sejumlah rival timnas Indonesia justru menghadapi banyak masalah rumit. Arab Saudi dirumorkan bisa berpisah dengan Roberto Mancini karena performa angin-anginan. Sementara Australia kebingungan mencari pelatih pengganti usai mundurnya Graham Arnold. Bahrain dan Cina juga diterjang kekacauan akibat terlalu berani memakai strategi kotor. Bagaimanakah masalah rival-rival di grup C saat timnas Indonesia sibuk menambah kekuatan? Arab Saudi panik ingin depak Roberto Mancini. Arab Saudi tiba-tiba diterpa rumor miring tentang pemecatan Roberto Mancini. Kabar panas ini muncul setelah sang pelatih gagal meraih kemenangan atas timnas Indonesia. Padahal Mancini ditargetkan bisa membawa skuad Elang Hijau meraih 6 poin dari 2 pertandingan. Publik negeri minyak langsung kecewa dengan sentuhan taktik sang pelatih. Sementara Mohamed Al-Sheikh juga ikut mengecam taktik pelatih asal Italia ini. Kehancuran ini nggak mengejutkan. Arab Saudi sebelumnya sudah sering tumbang di bawah kepemimpinan Mancini. Dia nggak bisa memaksimalkan kinerja pemain dan sangat inkonsisten, ujar mantan jubir timnas Arab Saudi ini. Mancini terancam didepak jika gagal membawa Arab Saudi meraih hasil yang lebih baik. Pelatih kelahiran Lesi ini hanya memiliki persentase kemenangan 62,5%. Di laga berikutnya, Mancini harus menghadapi ujian sulit dengan bertemu Jepang. Skuad Samurai Biru masih tampil sangat perkasa dengan menyapu bersih 2 kemenangan. Jika gagal mengangkat performa, SAFF selaku federasi dirumorkan siap mendepak Mancini. Media televisi Al Arabiya menyarankan Arab Saudi kembali menunjuk Hervé Renard. Pelatih asal Prancis ini sempat membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina. Renard dianggap nggak perlu banyak adaptasi karena sudah paham permainan skuad Elang Hijau. Sementara Mancini justru dikecam akibat belum sanggup memahami karakter para pemain Arab Saudi. Arab Saudi memiliki pemain-pemain yang memiliki keterampilan hebat. Masalahnya terletak pada pelatih yang nggak sesuai dengan kemampuannya. Mancini harus diganti untuk moral para pemain, ucap Nasser Al-Huwaidi selaku ex-presiden klub Al-Batin. Selain rumor pemecatan Mancini, Arab Saudi juga mendapat kabar buruk dari Fahad Al-Mualat. Kapten skuad Elang Hijau ini terjatuh dari lantai 2 rumah pribadinya. Kecelakaan ini sampai bikin Fahad harus dirawat selama 10 hari di ICU rumah sakit. Striker Al-Sabab FC ini disebut mengalami patah tulang hingga diprediksi absen membela Arab Saudi. Bahrain evaluasi besar-besaran hadapi timnas Indonesia. Bahrain juga harus menghadapi berbagai masalah rumit jelang melawan timnas Indonesia. Skuad Mutiara Teluk terkena karma akibat sombong ingin mengalahkan Jepang. Dragan Talajik awalnya koar-koar bisa memberikan kekalahan perdana untuk skuad Samurai Biru. Kami sudah mempersiapkan segala hal melawan Jepang. Kami sudah kuat secara mental. Bahkan kami juga akan bermain di depan publik kami sendiri. Saya akan coba meraih hasil terbaik, ungkap Talajik. Namun Bahrain justru dilumat 5 gol tanpa balas oleh Jepang di depan publiknya sendiri. Kekalahan telak ini bikin Dragan Talajik terkejut karena taktiknya bisa dihancurkan dengan mudah. Saya ingin meminta maaf kepada supporter Bahrain. Saya kecewa dengan hasilnya. Gol kedua terjadi di awal babak kedua. Sungguh sulit dipercaya. Semua skema hancur total, kata Talajik. Masalah berikutnya untuk Bahrain datang dari lini serang yang masih tumpul. Skuad Mutiara Teluk menjadi satu-satunya tim yang belum mencetak gol lewat pemainnya sendiri di grup C. Raihan 1 gol Bahrain justru berasal dari gol bunuh diri Harry Soutar selaku pemain Australia. Bahkan timnas Indonesia saja sudah mencetak gol lewat Ragnar Oratmangun. Talajik langsung mengevaluasi besar-besaran performa anak asuhnya sebelum bertemu skuad Garuda. Kami belajar bertarung dan terus belajar untuk bertarung. Lihatlah Indonesia, 2 pertandingan mereka hanya berakhir seri. Sedangkan kami mendapatkan 3 poin melawan Australia dan Jepang, sindir Talajik. Masalah Bahrain semakin menjadi-jadi usai dikecam sejumlah rival grup C akibat strategi licik. Skuad Mutiara Teluk mulai jadi musuh bersama akibat bikin lawan-lawannya kesal. Hajime Moriyasu selaku pelatih Jepang sempat marah dengan supporter Bahrain. Pasalnya, pendukung tuan rumah sempat mengejek lagu kebangsaan Kimigayo milik negeri Sakura. Setiap negara memiliki budaya dan pandangan yang berbeda. Saya ingin menerima keberagaman itu. Namun saya nggak mau lagi ada ejekan selama lagu kebangsaan dinyanyikan, kecam Moriyasu.
Bukan hanya itu, sang pelatih juga kesal dengan tindakan licik supporter Bahrain. Fans tuan rumah tertangkap kamera mengarahkan laser ke wajah Ayase Ueda yang hendak menendang penalti. Beruntung striker Feyenoord ini tetap sukses memasukkan penalti meski diganggu cahaya laser. Namun Moriyasu masih nggak terima karena khawatir dengan keselamatan pemainnya. Saya ingin mengimbau para supporter untuk berhenti melakukan tindakan yang bisa mengganggu pemain saya, karena bisa mengancam keselamatan fisik mereka, tegas Moriyasu. Protes keras juga meluncur dari mulut Graham Arnold selaku juru taktik Australia. Sang pelatih jengkel habis-habisan dengan taktik akting pura-pura sakit dari pemain Bahrain. Kelakuan penggawa skuad Mutiara Teluk ini sering membuyarkan tempo permainan Australia. Ini adalah jumlah menit bermain sepak bola terendah yang pernah saya lihat. Total bola berada di lapangan dan dimainkan hanya 46 menit, kecam Arnold. Alessandro Circati juga geram dengan strategi licik yang dipertontonkan para pemain Bahrain. Saya nggak berpikir bahwa kami bermain 5 menit secara penuh. Setiap 3 menit selalu ada pemain Bahrain yang tergeletak di lapangan. Saya sangat kecewa, tegas Circati. Cina semakin sulit menang akibat kacau sendiri. Cina menjadi tim yang paling terpojok usai terdampar di posisi juru kunci akibat 2 kekalahan beruntun. Branko Ivankovic bahkan dirumorkan akan dipecat jika kalah dari timnas Indonesia. Perlu Anda ketahui, laga kandang kontra Indonesia jadi partai hidup mati Ivankovic. Jika Cina gagal merengkuh poin di kandang sendiri, Ivankovic pasti akan dipecat, tulis media NetEase. Selain ancaman pemecatan, sang pelatih juga harus dipusingkan oleh masalah internal di ruang ganti. Pelatih asal Kroasia ini diduga berselisih dengan asistennya sendiri, yakni Zengzi. Dilansir dari media Sohu, Ivankovic sempat menolak saran dari asistennya saat melawan Arab Saudi. Zengzi yang merasa diabaikan langsung marah-marah hingga memukul tembok. Pelatih Ivankovic menerima saran dari asistennya untuk menggantikan Bram Abdueli di kontra Arab Saudi, tapi dia menolak. Zengzi kedapatan kamera memukul tembok dan marah-marah, dikutip dari media Sohu. Gara-gara hal ini, Cina dinilai sudah nggak memiliki harapan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersumber dari media sosial Weibo, para fans sudah pesimis dengan peluang skuad naga. Bahkan Fan Ziyi selaku ex pemain juga sudah hilang harapan pada skuad naga di ronde ketiga. Sulit bagi para penggemar untuk menerima bahwa kami kalah bantai 7-0 dari Jepang seperti ini. Piala Dunia masih terlalu jauh. Padahal Ivankovic sendiri punya ambisi besar membawa Cina setidaknya lolos ke ronde keempat. Yu Jaiqing selaku wakil ketua Olimpiade Cina sampai miris melihat performa skuad naga. Pasalnya, anak asuh Ivankovic justru diolok-olok oleh publik negeri tirai bambu. Alhasil, Yu Jaiqing meminta para supporter untuk berhenti mengejek timnasnya sendiri. Sepak bola Cina sangat berbeda, sangat sulit. Saya pikir fans gak boleh terus-menerus mengejek. Di negara ini, proporsi yang bermain sepak bola terlalu kecil dibanding populasi. Perkembangan prestasi skuad naga juga semakin terganggu akibat kasus korupsi di federasi. Chen Shuyuan selaku ex-ketua CFA diduga menerima tindakan suap dari Li Qian selaku ex-pelatih Cina. Jepang mulai mengakui level timnas Indonesia. Berbeda dari negara lainnya, Jepang gak banyak dipusingkan dengan masalah. Skuad Samurai Biru justru semakin mengakui level kekuatan timnas Indonesia. Hajime Moriyasu sudah lama mengagumi permainan skuad Garuda di bawah asuhan Shin Taeyong. Pelatih kelahiran Kakegawa ini langsung mewaspadai kehadiran timnas Indonesia di grup C. Padahal banyak negara-negara lain yang saat itu memandang remeh kekuatan skuad Garuda. Di babak sebelumnya kami menemui kesulitan yang besar. Jadi saya rasa di babak ini semua pertandingan akan berjalan dengan jauh lebih sulit, tegas Moriyasu. Bahkan Keisuke Honda selaku legenda Jepang turut mengakui pesatnya perkembangan timnas Indonesia. Indonesia adalah tim dari Asia Tenggara yang sangat berbahaya. Dari segi kualitas mereka punya pemain yang sempurna. Mereka menjadi tim terlengkap di kawasan ini, kata Honda. Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA juga ikut-ikutan mengakui level timnas Indonesia. Komentar pujian ini disampaikan langsung oleh Direktur Federasi yakni Masakuni Yamamoto.
Kami menyadari bahwa perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin membaik akhir-akhir ini dapat menjadi ancaman bagi Jepang. Pertandingan melawan mereka akan sangat menantang. Yamamoto juga khawatir para pemain Jepang kena mental saat bertandang ke Gelora Bung Karno. Jadi pertandingan melawan Indonesia di Jakarta nanti kami perkirakan akan menjadi laga yang cukup sulit karena supporter mereka sangat fanatik, tegas Yamamoto. Anehnya, JFA dikabarkan meminta ke AFC untuk mengundur laga melawan timnas Indonesia ke 15 November 2024. Padahal kedua negara dijadwalkan bertanding pada 14 November 2024. JFA nggak menyebut dengan jelas alasan dibalik permintaan memundurkan jadwal laga. Australia dihujat rakyatnya sendiri. Nasib berbeda dialami Australia meski menyandang status sebagai unggulan. Skuad Socceroos secara mengejutkan hanya mampu meraih 1 poin melawan Bahrain dan timnas Indonesia. Bahkan Australia kesulitan menjebol gawang skuad Garuda yang dikawal Martin Paes. Padahal Jackson Irvine awalnya percaya skuad Socceroos bisa menang mudah. Kami mengalami sedikit kepanikan usai kalah kontra Bahrain. Namun kepercayaan kami masih tinggi. Kami akan menghadapi lawan yang peringkatnya jauh, tapi kami tidak boleh dianggap remeh, kata Irvine. Kesombongan ini bikin skuad Socceroos malah dihujat oleh rakyatnya sendiri. Supporter Australia juga marah besar dengan Graham Arnold yang dinilai gagal total. Warga negeri Kangguru menuntut sang pelatih kelahiran Sydney ini untuk segera mundur. Waktu terbaik untuk memecat Graham Arnold adalah 6 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Keluarkan Arnold secepatnya, tulis netizen Australia di sosial media X. Bahkan media lokal Australia seperti Optusport juga ikut meragukan skuad Socceroos. Mereka pesimis Australia bisa menyapu bersih laga berikutnya melawan Cina dan Jepang. Dengan hanya 1 poin yang terakumulasi di grup C saat ini, kiprah Socceroos akan berat. Mereka akan melanjutkan kampanye di bulan depan melawan Cina dan Jepang. Dikutip dari Optusport, setelah mendapatkan tekanan dari fans, Graham Arnold akhirnya mengucapkan kata perpisahan. Pelatih 61 tahun ini mundur dari jabatannya tepat 10 hari usai laga ditahan imbang skuad Garuda. Kepastian ini disampaikan langsung oleh James Johnson selaku CEO Football Australia. Kami sangat menghormati keputusannya. Di bawah asuhannya kami mencapai tonggak sejarah luar biasa. Namun kami harus siap memulai era baru sekarang, kata James. Keputusan ini terbilang tepat karena Arnold gagal membawa skuad Socceroos lebih berkembang. Bahkan taktik sang pelatih dihujat oleh Scott McDonald selaku ex-pemain Australia. Ini mengecewakan. Kami seharusnya bisa menang di 2 laga perdana melawan negara yang lebih lemah. Nampaknya sudah jelas kami selalu kesulitan saat menguasai pertandingan melawan tim yang lebih bertahan, tegas McDonald. James Johnson langsung bergerak cepat untuk mencari pengganti Arnold sebagai pelatih Australia. Kami menginginkan pelatih yang cerdik secara taktik, yang memahami mentalitas Australia dan para pemain. Kami ingin lolos meskipun dengan cara yang rumit, ujar James. Beberapa nama pelatih mulai dibidik untuk membangkitkan skuad Socceroos di ronde ketiga. Salah satunya ada Ange Postecoglou yang saat ini melatih Tottenham Hotspur. Namun sang pelatih disebut masih nyaman bertahan menukangi skuad The Lily Whites. Football Australia juga dirumorkan mengincar Peter Klamovski, Tony Popovic, hingga Nick Montgomery. Di sisi lain, netizen Australia langsung sumringah dengan kabar pemecatan Graham Arnold. Mereka bersyukur sepak bola Australia sedang memasuki era baru. Timnas Indonesia sibuk menambah kekuatan. Berbeda dengan rival di grup C, skuad Garuda justru lebih sibuk menambah amunisi kekuatan. Timnas Indonesia siap menurunkan Miss Hilgers dan Eliana Renders di lanjutan ronde ketiga. Kedua pemain ini semakin dekat untuk debut setelah proses naturalisasi mereka disetujui oleh DPR RI. PSSI dirumorkan akan segera bergerak cepat mengurus dokumen dari Mauro Zylstra. Pemain FC Volendam ini nampaknya ingin segera berjabat tangan dengan Erick Thohir. Pasalnya, Zylstra sudah sering memberikan kode tertarik membela skuad Garuda. Sang pemain bahkan mengungkap tinggal menunggu lampu hijau untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi untuk sekarang saya harus menunggu sampai ada lampu hijau dan diberitahu kapan bisa terbang ke Indonesia. Tapi saya nggak tahu itu berapa lama, tegas Zylstra.
Selain itu, Sinteyong juga bakal ketambahan amunisi baru kembalinya pemain yang sempat absen. Jordi Amat, Yance Sayuri, dan Malik Rizaldi berpeluang kembali dipanggil. Kabar baik juga datang dari performa gacor deretan penyerang lokal andalan skuad Garuda. Coach Shin diprediksi akan punya banyak opsi di lini serang saat menghadapi Bahrain dan Cina. Ramadan Sananta sukses mencetak 1 gol ketika Persis Solo mempermalukan Madura United 4-0. Dimas Derajat juga berhasil mencetak 1 gol dan 2 assist untuk Persib Bandung di musim ini. Sementara Hoki Caraka paling disorot usai mencetak brace saat melawan Arema FC. Meroketnya ketajaman para penyerang ini gak bisa dilepaskan dari kontribusi Yom Ki-hun. Asisten pelatih Sinteyong ini sukses mempertajam sentuhan deretan striker skuad Garuda. Moncernya Sananta, Dimas, dan Hoki semakin memanaskan persaingan di posisi striker. Rafael Struijk yang tampil angin-anginan berpeluang digusur oleh ketiga striker lokal tersebut. Dengan kekacauan yang terjadi di tim rival, akankah skuad Garuda bakal lebih gacor meraih poin dibanding lawan-lawannya?